Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Putra Mujid dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan topik sistem informasi yang kami pilih, yaitu Tokopedia. Sebelum menuju ke pembahasannya, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi untuk anggota kelompoknya ada Ardania Karina, Ahsanita Quim Sabik, Lia Fitri Al-Mukhaini, Muhammad Hanif Putra Munjid, dan Farel Raffi Surya Dipa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pengembangan sistem informasi dari Tokopedia. Jadi tujuan pengembangan tersebut adalah untuk mendukung misi pemerataan ekonomi secara digital, menciptakan ekosistem yang super, meningkatkan efisiensi operasional, serta memfasilitasi transaksi yang mudah dan aman. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan utamanya. Jadi yang pertama ada personalisasi dan pengalaman para pengguna. Jadi sistem informasi ini Tokopedia dapat membantu memahami kebiasaan dan kebutuhan para pengguna, seperti apa yang sering mereka cari atau yang sering mereka beli. Dan dari situ juga Tokopedia dapat menampilkan rekomendasi produk yang sesuai, sehingga pengguna tidak perlu mencari terlalu lama dan pengalaman belanja terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Untuk yang kedua ada efisiensi operasional. Dengan sistem informasi ini, banyak proses di Tokopedia berjalan secara otomatis, seperti pemrosesan pesanan, pembayaran, sampai pengiriman. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan membantu perusahaan untuk menekan biaya. Untuk yang ketiga ada pengambilan keputusan. Jadi Tokopedia ini mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai aktivitas transaksi. Data ini digunakan untuk melihat performa penjualan, menentukan harga, dan memahami tren pasar. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak berdasarkan perkiraan, tetapi dengan berdasarkan data yang relevan. Untuk yang keempat, keunggulan kompetitif. Jadi melalui sistem informasi ini, Tokopedia bisa memberikan layanan yang cepat, aman, dan mudah digunakan. Hal ini membuat Tokopedia tetap unggul dan mampu bersaing dengan platform e-commerce lainnya. Untuk yang kelima ada keamanan dan privasi. Jadi dengan sistem informasi ini, Tokopedia dapat melindungi data dan privasi pengguna, seperti informasi akun, transaksi, dan pembayaran. Dengan penerapan keamanan sistem yang kuat ini, Tokopedia berusaha mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi, sehingga pengguna merasa lebih aman dan percaya saat bertransaksi di platform tersebut. Dan untuk yang terakhir ada fasilitasi penjual dan pembeli. Jadi melalui sistem informasi ini, Tokopedia menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dengan menyediakan berbagai fitur yang memudahkan aktivitas jual beli. Penjual terbantu dalam memasarkan produk, mengelola pesanan, dan menerima pembayaran. Sementara pembeli dimudahkan dalam proses pembayaran dan pengiriman barang. Dengan sistem yang terintegrasi ini, transaksi dapat berjalan lebih lancar dan efisiensi bagi kedua belah pihak. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ardania Karina. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi pengguna sistem informasi Tokopedia. Sistem informasi Tokopedia digunakan oleh berbagai pihak yang saling terhubung untuk mendukung seluruh proses operasional dan transaksi e-commerce. Setiap pengguna memiliki peran yang berbeda, namun tetap saling melengkapi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pengguna pertama, yaitu adalah pembeli ataupun konsumen.
Seperti yang kita ketahui, pembeli atau konsumen ini menggunakan sistem informasi Tokopedia untuk mencari dan memilih sebuah produk dari berbagai penjual. Sistem ini juga menyediakan informasi yang lengkap seperti deskripsi produk, harga produk, serta mungkin promo-promo yang ada pada produk tersebut. Selain itu juga terdapat ulasan dari pembeli lain sehingga pembeli merasa aman untuk melakukan transaksi. Transaksi juga digunakan oleh metode pembayaran digital yang aman dan mudah. Sistem informasi ini juga memungkinkan pembeli untuk melacak status pesanan, pengiriman barang, hingga memberikan penilaian setelah transaksi selesai. Selanjutnya adalah penjual atau seller. Penjual ini memanfaatkan sistem informasi Tokopedia untuk mengelola toko online mereka secara terpusat. Melalui sistem ini, penjual dapat mengatur produk, stok barang, dan harga serta memproses pesanan yang masuk. Selain itu, sistem ini juga menyediakan laporan penjualan dan performa toko yang dapat membantu para penjual untuk mengevaluasi strategi bisnis dan meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan. Selanjutnya adalah manajemen dan ataupun supervisor. Manajemen dan supervisor ini menggunakan sistem informasi Tokopedia sebagai alat pemantauan dan analisis. Mereka dapat mengakses data transaksi, pertumbuhan pengguna, dan kinerja penjual secara keseluruhan. Informasi tersebut digunakan oleh mereka sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis, perencanaan pengembangan platform, serta peningkatan efisiensi operasional perusahaan Tokopedia ini. Lalu ada customer service dan karyawan operasional. Customer service dan karyawan operasional menggunakan sistem informasi ini untuk menangani pertanyaan, keluhan, serta permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pembeli ataupun penjual. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, mereka dapat melihat bagaimana riwayat transaksi dan status pesanan sehingga proses penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Lalu selanjutnya ada tim teknik dan pengembang. Tim teknis dan pengembang ini menggunakan sistem informasi Tokopedia untuk memantau performa sistem, menganalisis data penggunaan, serta menjaga keamanan platform. Mereka yang bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan sistem, mengatasi penggangguan teknis, serta mengembangkan fitur-fitur baru yang ada di sistem informasi Tokopedia ini agar Tokopedia ini tetap stabil dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir ada mitra logistik dan pembayaran. Mitra logistik ini terintegrasi langsung dengan sistem informasi Tokopedia. Mitra logistik merupakan sistem yang dapat menerima data pengiriman dan memperbarui status pengantaran secara real time. Sementara itu, pembayaran berperan dalam memproses transaksi keuangan secara aman, cepat, dan terpercaya, sehingga proses jual beli ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, sistem informasi Tokopedia berperan sebagai pusat pengelolaan data dan transaksi yang memastikan seluruh proses e-commerce berjalan secara efisien, aman, dan terkoordinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian yang ada dalam sistem informasi Tokopedia ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungan sistem informasi Tokopedia terlebih dahulu. Keuntungan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan bagi para penjual dalam menggunakan sistem informasi Tokopedia ini. Yang pertama itu ada akses pasar yang luas, di mana produk dapat dijangkau oleh jutaan pembeli di seluruh Indonesia tanpa adanya batasan wilayah. Yang kedua adalah pengelolaan bisnis yang lebih mudah. Penjual dapat mengatur produk, pesanan, dan stok dan laporan penjualan dalam satu sistem saja. Lalu selanjutnya adalah fitur sistem yang lengkap, yang dimana dalam fitur ini tersedia sistem pembayaran, pengiriman, serta dashboard admin toko yang dapat dipastikan terintegrasi. Selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan adanya sistem escrow atau rekening bersama ini membuat transaksi menjadi lebih aman sehingga kepercayaan pelanggan juga ikut meningkat.
Lalu ada biaya operasional yang relatif rendah, yang dimana para penjual tidak memerlukan toko fisik dan dapat menghemat biaya operasional usaha atau operasional untuk sebuah toko. Lalu ada keuntungan bagi para pembeli, yang dimana para pembeli ini merasa bahwa yang pertama itu belanja lebih mudah dan praktis, yang dimana para pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja melalui sebuah aplikasi. Lalu adalah transaksi yang aman, yang dimana sistem pembayaran ini dilindungi oleh mekanisme keamanan sebuah platform. Lalu ada pilihan produk yang beragam, di mana para pembeli ini dapat memilih produk-produk yang beragam dari berbagai penjualan dan kategori penjualan. Lalu adanya banyak promo dan potongan harga. Tokopedia juga menyediakan diskon, cashback, dan promo yang menarik yang menguntungkan para pembeli sehingga pembeli menerima keuntungan tersebut. Lalu di sini saya akan membahas kerugiannya. Pertama ada kerugian bagi para penjual. Yang pertama adalah persaingan harga yang sangat ketat. Banyak penjual yang menawarkan sebuah produk yang sama, tetapi dengan harga yang bersaing, yaitu dapat dikatakan bersaing serendah-rendah mungkin. Lalu adanya ketergantungan pada kebijakan platform. Aturan Tokopedia juga dapat berdampak kepada para penjual. Lalu selanjutnya ada biaya layanan atau komisi, yang dimana platform Tokopedia ini mengenakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan para penjual. Lalu adanya sulit menonjolkan produk tanpa adanya iklan berbayar, sehingga penjual membutuhkan biaya tambahan agar dapat mempromosikan produk agar produk lebih terlihat. Lalu ada kerugian bagi para pembeli. Yang pertama, resiko penipuan. Masih memungkinkan terjadi penjualan yang tidak jujur atau produk yang tidak sesuai oleh para penjual. Lalu adanya produk tidak dapat diperiksa langsung. Jadi pembeli hanya dapat mengandalkan foto dan deskripsi sebuah produk itu. Lalu adanya potensi gangguan teknis aplikasi, yang dimana sistem dapat menghambat sebuah proses transaksi. Lalu ada proses pembayaran yang cukup kompleks. Di sini dijelaskan bahwa tahapan dan metode pembayaran dapat membingungkan beberapa pengguna dari sistem informasi Tokopedia tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama aku Lia Fitral Mukhaini. Aku di sini ingin menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi Tokopedia. Sistem informasi Tokopedia digunakan oleh berbagai pihak untuk mendukung operasional dan transaksi e-commerce, antara lain: 1. Ada pembeli atau konsumen. Pembeli atau konsumen mencari, memilih, dan membeli produk dengan berbagai metode pembayaran digital. Yang kedua ada penjual atau seller. Penjual atau seller ini mengelola toko, produk, pesanan, dan laporan penjualan. Yang ketiga ada manajemen dan supervisor. Manajemen dan supervisor ini mengakses laporan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang keempat ada customer service dan karyawan. Customer service dan karyawan ini menangani pertanyaan, keluhan, dan kelancaran transaksi. Yang kelima ada tim teknis dan pengembangan. Tim teknis dan pengembangan ini menganalisis sistem serta mengembangkan dan memperbaiki fitur. Yang keenam ada mitra logistik dan pembayaran. Mitra logistik dan pembayaran untuk mendukung proses pengiriman dan pembayaran secara integrasi. Selanjutnya aku juga ingin menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian sistem informasi di Tokopedia. Keuntungan dari sisi penjual. Yang pertama, akses pasar luas hingga jutaan pembeli di seluruh Indonesia. Yang kedua, pengelola bisnis lebih mudah seperti produk, pesanan, dan laporan. Yang ketiga, fitur pembayaran pengiriman admin toko. Fiturnya lengkap, ada pembayaran, pengiriman, admin toko. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui sistem escrow.
Yang kelima, biaya operasional relatif lebih rendah. Untuk keuntungan dari sisi pembeli, yang pertama, belanja mudah dan praktis dari mana saja. Yang kedua, transaksi jauh lebih aman. Yang ketiga, pilihan produk sangat beragam. Yang keempat, banyak produk diskon dan cashback. Kerugian dari sisi penjual. Kerugian dari sisi penjual yang pertama adalah persaingan harga sangat ketat, ketergantungan pada kebijakan platform, adanya biaya layanan atau komisi, sulit menonjol tanpa iklan berbayar. Resiko dari sisi pembeli. Yang pertama, resiko penipuan tetap ada. Yang kedua, tidak bisa memeriksa produk secara langsung. Yang ketiga, potensi masalah teknis aplikasi. Dan yang keempat, yang terakhir, proses pembayaran terasa cukup kompleks. Selamat siang, perkenalkan nama saya Farel Dipa dengan NIM 125101095. Kali ini saya akan menjelaskan apakah aplikasi ini bersifat friendly. Menurut saya, aplikasi ini bersifat friendly karena memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, dia memiliki fitur pencarian dan filter produk yang jelas. Yang ketiga, proses checkout-nya juga mudah. Dan yang terakhir, tersedia bantuan dan notifikasi yang jelas. Kedua, apa yang bisa disarankan untuk diperbaiki? Menurut saya, sarannya sih untuk mengurangi iklan yang terlalu banyak, terus meningkatkan fitur pencarian produk, dan mempercepat proses layanan pelanggan, dan juga meningkatkan keamanan akun pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahni Kevin Sabik. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Tokopedia yang dipresentasikan oleh kelompok saya. Siapa pengguna, pengumpul datanya, dan pemanfaatan datanya. Yang pertama, pengguna itu ada 3 macam, yaitu pembeli, penjual, admin. Yang kedua, pengumpul data, yaitu ada sistem Tokopedia yang di dalamnya ada aplikasi dan data server. Yang ketiga, pemanfaatan data, itu ada 3, Tokopedia, penjual, pembeli. Tokopedia itu menganalisis bisnis dan layanan, penjual melihat penjualan dan pelanggan, pembeli melihat riwayat transaksi dan rekomendasi produk. Apakah aplikasi ini user friendly? Tokopedia tergolong user friendly karena yang pertama ada tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, ada fitur pencarian dan filter produk yang jelas. Yang ketiga, itu ada proses checkout yang mudah. Yang terakhir, ada tersedia bantuan dan notifikasi yang jelas, seperti bantuan customer segala macam. Yang selanjutnya, apa yang bisa disarankan untuk diperbaiki? Saran perbaikan menurut kelompok kami yaitu mengurangi iklan pop-up yang terlalu banyak. Yang kedua, ada meningkatkan fitur pencarian produk. Yang ketiga, ada mempercepat respon layanan pelanggan. Yang terakhir, itu meningkatkan keamanan akun pengguna. Nah, selanjutnya, apakah data dalam sistem informasi Tokopedia perlu dijaga keamanannya? Sistem informasi Tokopedia harus dijaga karena data itu bersifat data diri kita itu bersifat pribadi dan sensitif. Yang kedua itu ada resiko penyalahgunaan data yang tinggi. Yang ketiga, itu menjaga kepercayaan penggunaan terhadap platform agar platform tidak dirating jelek atau dirating buruk oleh publik. Yang ketiga, itu melindungi transaksi dari penipuan. Kan banyak sekarang tuh orang-orang yang jual menipu, bahwa kayak contohnya seperti HP yang dijual padahal dalamnya udah rusak segala macam, atau yang lain-lainnya seperti kendaraan yang di model ulang seperti baru.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.